Dampaknya lagi, status sosial pada akhirnya ditentukan oleh konsumsi. Ini yang terus jadi masalah. Nggak perlu tak jelaskan. Karena hari ini setinggi apa posisimu di dunia sosial ekuivalen dengan apa yang kamu konsumsi. Titik sudah. Bukan yang kamu produksi. Meskipun kamu punya perusahaan sebesar Abu Rizal Bakri, tapi kalau kemana-mana cuma jalan kaki, kamu nggak dianggap. Meskipun kamu tidak punya apa-apa, tapi mobilmu gonta-ganti, mungkin karena kamu kerja di bengkel atau kamu kerja di showroom, itu kalau tetanggamu nggak ngerti, kamu yang penting gonta-ganti mobil, itu kamu sudah top di lingkungan hari ini. Kalau nggak percaya bagaimana konsumsi itu menentukan, cobalah kamu yang gampang. Kamu pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih, datang ke masjid di mana orang tidak ada yang kenal sama kamu. Masuk terus sama subhanallah, itu mesti nanti habis Jumatan banyak yang minta cium tangan. Levelmu dianggap tinggi, iya. Kalau kamu nggak percaya, pakailah jasi, pakailah jas, nanti kemana gitu, mesti orang nengok dan menganggap kamu orang kelas tinggi. Tapi kalau kamu cuma pakai apa, mesti enggak. Saya pernah diusir di Hotel Safir itu gara-gara saya kan kalau pakai baju nggak pernah gaya wis ngene-ngene biasa we. Ada seminar, kok saya datangnya awal, kebetulan jadi narasumber. Iya, di Hotel Safir aku nongkrong, nunggu kan ada komputer nganggur tak pakai main. Satpamnya datang, mas jangan dipakai mainan, itu nanti mau dipakai seminar, keluar aja. Mampus narasumber diusir satpamnya gara-gara di hotel. Itu belum setragis. Saya pernah di satu masjid, nggak tak sebut masjidnya, enggak, bukan di Sudirman. Disuruh pengajian Ramadan, ngisi kajian sebelum buka puasa jam 4. Kok saya juga nggak ngerti kalau orang Indonesia tuh selalu telat, tekone jam 4 tenan. Masih sepi. Tak tunggu nongkrong depan masjid, tiba-tiba ada 1-2 orang nata tiker itu mau kan. Saya dimarahi, "Mas, mbok ini dibantu lagi nata tiker ini." Iya. Ada kiai disuruh nata tiker. Ya ndak apa-apa, tak bantuin noto tiker, kasihan nggak ada temennya noto tiker. Meskipun akhirnya kaget deh ketahuan, pas. Kenapa sih gitu? Karena orang hari ini yang dikonsumsi simbol, yang dilihat baju. Jadi hati-hati. Jadi kalau kamu ingin memposisikan dirimu di dunia sosial, rancanglah konsumsimu. Kamu harus pakai baju apa, kamu harus bergaya kayak gimana. Itu penting hari ini loh. Karena orang hari ini hidupnya tidak di reality, tapi hyper reality. Kalau kamu ingin dianggap Islamnya serius, gampang. Yang putri gampang, tinggal pakai jilbab besar, kalau nggak males sekalian cadar. Mesti kan, wah ini Islamnya serius dibandingkan yang nggak mau, yang nggak kayak gitu. Iya, pakailah celana congklang, pakailah baju koko yang agak longgar, pakailah, wah ini Islam yang serius. Pasti gitu. Jadi hari ini status sosial sangat dangkal penilaiannya. Hanya dari yang kamu pakai, yang kamu konsumsi, yang kamu geluti sehari-hari. Artifisial. Itu yang digelisahkan oleh Yang Budia. Nah, jadi ciri sebelum ke sini, ciri paling utama kedangkalan itu adalah orang hanya percaya pada yang terlihat, tidak masuk ke dalam. Itu sebenarnya key point yang bisa kamu jadikan kunci besok kalau kamu hidup di masyarakat hari ini. Tidak penting kamu ngerti filsafat beneran, yang penting kamu bisa gayang ngomong kayak filosof.
itu orang percaya sudah. Ngomonglah dengan istilah-istilah filsafat atau pola eksistensi, esensi. Jenis-jenis itu orang mesti wah, dhuwur tenan filsafat iki. Padahal sing ngomong ya ora paham. Jadi tampilan. Ya. Oke, ya sebelum ke sini tadi ada dosen yang ngasih kuis, cuma ini jadi contoh bagaimana yang kelihatan itu tidak selalu yang sebenarnya. Jadi ada yang tanya, ada sesuatu yang kelihatannya kotak, tapi kalau dipegang kok bulat. Itu jawabannya pikiran buat minggu depan. Oke. Mikirnya mesti ngeres kamu, karena memang jawabannya ngeres. Dilihat kotak, kalau dipegang kok bulat. Ya, itu ternyata bad osisnya siswi SMA.